Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide di dalam kepala kita bisa dimengerti sama jutaan orang lain? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas teori representasi dari Stuart Hall. Ini adalah gagasan yang keren banget tentang bagaimana kita semua bareng-bareng menciptakan makna. Coba deh pikirin ini. Kenapa sih warna merah di lampu lalu lintas artinya berhenti? Atau kenapa simbol hati ini, cinta, langsung bikin kita kepikiran cinta? Jawabannya ternyata bukan cuma kebetulan loh. Ini semua adalah hasil dari sebuah proses yang luar biasa rumit tapi juga super menarik yang terjadi di sekeliling kita setiap detik. Seringnya kan kita mikir kalau makna itu udah ada aja gitu di dunia, tinggal kita temukan. Tapi Stuart Hall datang dengan gagasan yang lumayan radikal. Gimana kalau makna itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi justru sesuatu yang kita bangun bareng-bareng, kayak ngebangun rumah bata demi bata. Jadi, inilah pertanyaan besarnya. Makna itu kita temukan atau kita ciptakan? Yuk, kita mulai bedah dari konsep paling dasarnya dulu. Kuncinya ada di satu kata, representasi. Menurut Hall, representasi itu bukan kayak cermin yang cuma mantulin apa adanya. Bayangin deh, ini lebih mirip kayak seorang seniman yang lagi melukis. Ini adalah sebuah proses aktif, sebuah praktek menandai, di mana kita pakai bahasa buat ngasih bentuk dan arti ke dunia di sekitar kita. Oke, terus gimana cara kerjanya praktik menandai ini? Hall bilang, sebenarnya ada dua sistem utama yang kita pakai setiap hari, seringnya sih tanpa sadar, untuk menciptakan makna bersama. Sistem pertama itu adalah peta mental kita. Ini isinya semua konsep, ide, dan gambaran tentang dunia yang ada di kepala kita masing-masing. Terus sistem kedua adalah bahasa. Ini bisa berupa kata-kata, gambar, atau suara yang kita gunakan sebagai tanda untuk nge-share peta mental kita ke orang lain. Nah, biar makin nangkep, kita perlu zoom in lebih dalam lagi. Kita akan bedah unit terkecil dari bahasa, yang disebut sebagai tanda. Disinilah keajaiban penciptaan makna itu terjadi. Jadi, setiap tanda itu punya dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisah. Yang pertama, ada penanda. Ini bentuk fisiknya, kayak gambar hati ini. Yang kedua, ada petanda. Ini adalah konsep atau ide yang muncul di pikiran kita pas ngelihat penanda tadi. Ide tentang cinta, kasih sayang, romansa. Dan disinilah makna itu lahir. Makna itu bukan cuma gambarnya, bukan juga cuma idenya. Tapi makna adalah hubungan ajaib di antara keduanya. Makna tercipta tepat saat bentuk fisik dan konsep mental itu nyambung di kepala kita. Oke, ini jadi bikin kita mikir lebih dalam lagi kan? Kalau hubungan ini sepenting itu, apa dong lem yang merekatkan keduanya? Kenapa gambar hati yang berarti cinta? Bukan, katakanlah, gambar kursi. Coba deh renungin sebentar. Sebenarnya nggak ada alasan logis atau alami kenapa gambar hati harus berarti cinta. Sama sekali nggak ada. Bisa aja kan, kita semua sepakat kalau kotak hijau atau kata meja yang jadi simbolnya, hubungannya itu ternyata ya suka-suka kita aja. Jawabannya, kata Hall, adalah kode budaya. Anggap aja ini kayak buku aturan tak tertulis yang kita semua pelajari sejak kecil di masyarakat kita. Kode-kode inilah yang jadi semacam kesepakatan sosial yang nyambungin peta mental di kepala kita dengan bahasa yang kita pakai. Inilah lem perekat yang bikin kita semua bisa saling ngerti. Contoh lampu lalu lintas tadi ngejelasin ini dengan sempurna. Makna berhenti itu sama sekali nggak datang dari sifat warna merah itu sendiri. Makna itu 100% lahir dari kode budaya lalu lintas yang kita sepakati bareng-bareng biar kita semua aman di jalan. Dan inilah inti dari semuanya. Benda-benda, warna, dan suara di dunia ini tuh pada dasarnya netral, nggak punya arti apa-apa. Kita sebagai masyarakat yang ngasih mereka makna lewat sistem dan kode yang kita pakai bersama-sama setiap hari. Nah, kalau kita pikirin lagi, ini ada implikasi yang seru banget. Kalau makna itu dibangun di atas kesepakatan sosial, itu artinya makna itu nggak abadi dong. Makna itu nggak terpahat di batu. Justru sebaliknya, karena makna itu konstruksi sosial, dia itu hidup. Dia terus-menerus bergerak, bergeser, dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Tergantung konteks dan gimana kita menggunakannya. Jadi nggak ada makna yang benar-benar final. Coba lihat contoh paling kekinian, emoji jempol. 10 tahun lalu artinya jelas, bagus, atau setuju. Tapi sekarang, kalau di chat artinya bisa jadi cuma, oke, pesan diterima. Atau bahkan, buat sebagian orang bisa kerasa dingin atau nyindir. Maknanya udah geser jauh banget kan? Dan ini nih, menurut saya bagian paling keren dari teori Hall.
Ini berarti kita semua bukan cuma konsumen makna yang pasif. Sebaliknya, setiap kali kita ngobrol, nulis, nge-share meme, atau bahkan cuma kirim emoji, kita itu secara aktif ikut serta dalam proses besar untuk memproduksi dan menegosiasikan ulang makna di dunia kita. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Kalau makna itu memang kita ciptakan, bukan kita temukan, coba deh perhatikan interaksi Anda hari ini. Di obrolan Anda, di media sosial, dimanapun. Makna-makna baru apa sih yang sedang Anda ikut bantu bangun detik ini juga?